Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sa'adati Nisa dari kelas PGMI 5D. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai praktek mengajar pembelajaran IPS MI atau SD kelas rendah kurikulum merdeka. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Pada modul ajar kurikulum merdeka ada beberapa komponen. Dalam informasi umum, yang pertama ada identitas modul, yang kedua profil pelajar Pancasila, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat target peserta didik, dan yang kelima model dan metode pembelajaran. Pada identitas modul di sini terdapat penyusun Sa'adati Nisa, instansi MI unggulan Ma'arif NU Pule tahun 2023, jenjang sekolah SD atau MI, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, fase B kelas 3, bab 7, topik A, alokasi waktu 2x35 menit. Selanjutnya pada profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bernalar, yang kelima kritis, dan yang keenam kreatif. Selanjutnya sarana dan prasarana. Medianya menggunakan buku IPAS fase B kelas 3 SD dan video pembelajaran bertema tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu papan tulis, laptop, LCD, proyektor, LKPD, dan alat tulis. Untuk lingkungan belajarnya yaitu ruang kelas. Selanjutnya target peserta didik, yaitu yang pertama peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Yang kedua peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami materi dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi atau HOT. Selanjutnya untuk model dan metode pembelajaran, yaitu model pembelajarannya menggunakan Project Based Learning atau PBL. Untuk metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya pada komponen inti, yang pertama ada capaian pembelajaran, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga alur tujuan pembelajaran, yang keempat persiapan pembelajaran, yang kelima pertanyaan pemantik, yang keenam kegiatan pembelajaran, yang ketujuh asesmen atau penilaian, yang kedelapan pengayaan dan remedial, yang kesembilan refleksi pendidik, dan yang terakhir lampiran. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Peserta didik mengenal budaya, sejarah di provinsi tempat tinggalnya serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Peserta didik mampu memperoleh atau menceritakan sesuatu dengan alat dan bahan yang ada di sekitarnya. Peserta didik mengenali kebutuhan atau keinginannya, nilai mata uang, dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat yang dibutuhkan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengenal ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui pengaruh kebiasaan ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian untuk alur tujuan pembelajarannya, yang pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Yang kedua meningkatkan kemampuan siswa dalam menyebutkan contoh-contoh tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Yang ketiga meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Kemudian untuk persiapan pembelajaran, guru memberikan instruksi kepada peserta didik di hari sebelumnya untuk melakukan wawancara ke orang tua tentang kampung halaman dan acara atau kegiatan unik di kampung halaman. Selanjutnya pada pertanyaan pemantik, yang pertama apa itu tradisi, yang kedua apa itu budaya, yang ketiga apa tradisi atau budaya yang ada di keluarga, yang keempat apa tradisi atau budaya yang ada di lingkungan masyarakat, dan
yang kelima, apa pengaruh tradisi terhadap kehidupan di masyarakat? Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran yang pertama ada kegiatan awal, alokasi waktu sekitar 10 menit. Yang pertama, guru mengucapkan salam dan para siswa menjawab salam dari guru. Kemudian, guru mengondisikan siswa agar siap melakukan proses pembelajaran, membimbing siswa untuk berdoa awal pembelajaran bersama, dan memeriksa daftar hadir. Kemudian, guru memberikan motivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan melanjutkan dengan ice breaking. Selanjutnya, guru memberitahukan siswa mengenai tema yang akan dibahas, yaitu tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, guru bertanya jawab dengan siswa mengenai apa yang sudah pernah siswa dengar mengenai tradisi di keluarga atau tradisi di masyarakat sekitar. Selanjutnya, pada kegiatan inti, alokasi waktu sekitar 50 menit. Yang pertama, guru menayangkan video yang berkaitan dengan tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Kemudian, para siswa mengamati dan menentukan definisi tradisi berdasarkan video yang telah ditayangkan. Selanjutnya, guru bertanya kepada siswa, contoh lain dari tradisi keluarga dan masyarakat sekitar selain yang ada dalam contoh video tersebut, dan para siswa bergantian menyebutkan contohnya. Kemudian, guru menjelaskan materi dari buku kepada siswa mengenai materi tradisi keluarga dan masyarakat sekitar, dan siswa menyimak penjelasan dari guru. Kemudian, guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi yang telah dipelajari bersama. Selanjutnya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tugas yang telah disediakan oleh guru pada LKPD. Kemudian, setelah mengerjakan, siswa perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya, pada kegiatan penutup, alokasi waktu sekitar 10 menit. Yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab mengenai materi yang kurang difahami dari penjelasan materi yang telah dipelajari bersama. Kemudian, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi selanjutnya yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan kemudian guru mempersiapkan siswa untuk pulang dan meminta ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Kemudian guru mengucapkan salam akhir pembelajaran dan siswa menjawab salam. Selanjutnya, asesmen atau penilaian. Yang pertama, menggunakan penilaian pengetahuan, yaitu menggunakan tes tulis. Yang kedua, penilaian sikap, menggunakan pengamatan sikap selama proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian keterampilan, menggunakan presentasi hasil dari kelompok. Selanjutnya, pada pengayaan dan remedial. Pengayaannya yang pertama, pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai capaian pembelajaran. Yang kedua, pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai tuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan atau pendalaman materi. Untuk remedial, yang pertama, remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Yang kedua, guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum tuntas. Dan yang ketiga, guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Selanjutnya, pada refleksi pendidik yang pertama, apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas, apa yang saya sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini, apa yang tidak saya sukai. Yang kedua,
pelajaran apa yang saya dapatkan selama pembelajaran. Yang ketiga, apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan atau hasil pembelajaran. Yang keempat, dengan pengetahuan yang saya dapat atau miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari. Yang kelima, kapan atau pada bagian mana saya merasa kreatif ketika mengajar, mengapa. Yang keenam, pada langkah beberapa peserta didik paling belajar banyak. Yang ketujuh, pada momen apa peserta didik menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka. Dan yang kedelapan, bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran saya pada saat itu. Pada lampiran terdapat yang pertama materi ajar, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga LKPD, dan yang keempat instrumen rubrik penilaian. Nah, itu tadi sedikit uraian mengenai modul ajar kurikulum merdeka kelas rendah. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.